Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Kita hadir lagi nih buat kalian semua, khususnya pecinta serial anime dan manga Boku no Hero Academia. Setelah 1 minggu sempat libur karena adanya Golden Week di negara Jepang sana, tepatnya tanggal 8 Mei kemarin, chapter terbaru Boku no Hero Academia udah rilis nih guys. So, ini waktunya kita untuk ngebahas apa aja yang terjadi di chapter 311. Wait, spoiler alert again? Oke. Buat kalian yang nggak ngikutin manganya, mohon berpikir dengan bijak ya. Tapi kalau kamu pengikut manganya atau sekedar penasaran dengan apa yang udah dilewati Deku dengan One for All-nya, langsung aja kita gaskan. Cerita dibuka dengan keributan yang ditimbulkan oleh 3 orang penjahat, di mana salah satu dari mereka memiliki amunisi senjata seperti tembakan dengan paku sebagai peluru. Kemudian dengan senjatanya itu, ia membabi buta dengan menyerang semua yang ada di hadapannya. Untungnya di tempat yang sama ada Endeavor yang sudah bersiap untuk menghentikan mereka. Dari keterangan Endeavor, nampaknya para villain ini masih mendapat amunisi dari Death Nerat yang memang sejak lama sudah menjual berbagai senjata di pasar gelap. Namun, tak butuh waktu lama untuk Endeavor dapat membereskan kekacauan ini. Menggunakan serangan Ignited Arrow yang nampak seperti panah dengan kobaran api yang cukup besar, sukses menjatuhkan villain ini guys. Sebelum tertangkap, si villain ini bilang kalau semua ini adalah salah Endeavor. Endeavor tak mengelak, bahkan dengan tegas bilang, dia di sini karena memang ingin memperbaiki semua kekacauan yang ada. Kekacauan pun akhirnya berhasil diselesaikan. Endeavor tak sendirian dalam menjalankan misi membasmi para penjahat yang kabur dari penjara ini. Para top 3 hero yaitu Hawks dan Beast Genius juga ikut membantu Endeavor. Ketiganya sempat mengobrol mengenai orang yang bekerja sama untuk membobol penjara. Tapi tampaknya mereka bertiga masih belum menemukan titik terang yang diinginkan, karena tidak ada yang dapat melacak penyebab semua kekacauan ini. By the way, Endeavor harus diuji banget nih guys. Usai obrolan pendek para top 3 hero, para warga sipil malah melakukan protes kepada Endeavor. Bukannya berterima kasih karena kekacauan telah dibereskan, para warga ini malah meminta Endeavor untuk segera pergi. Salah satu papan bahkan ada yang bertuliskan "We don't need fake hero". Duh, kelihatan banget ya warga-warga ini udah kecewa banget sama Endeavor yang semenjak pensiunnya All Might diangkat menjadi pahlawan nomor 1. Para warga menyalahkan Endeavor sepenuhnya karena kegagalannya dalam menghentikan aksi Shigaraki. Kegagalan yang berujung lepasnya para penjahat dari penjara serta membuat kekacauan di seluruh penjuru Jepang. Belum lagi omongan Shigaraki tentang mencari One for All yang juga didengar oleh warga. Membuat warga juga kesal karena dari pihak pahlawan masih menyembunyikan mengenai hal tersebut. Kekesalan terus tersebar terutama menyangkut Dabi. Endeavor terus mendapat pencacian. Ia dihina dengan sebutan pahlawan palsu. Sampai ada yang mengatakan bahwa Endeavor malah membawa keputusasaan bagi mereka. Ini cukup nyelekit banget sih waktu aku bacanya ya kan. Jelek banget sih asli. Iya sih, dulu aku sendiri juga gak terlalu seneng dengan Endeavor yang arogan. Tapi ngelihat dia yang udah cukup hancur perasaannya karena mengetahui Dabi adalah anak pertamanya dulu yang dianggap telah meninggal, hingga kegagalannya dalam menangkap Shigaraki. Padahal Endeavor sudah menunjukkan sikapnya yang menyadari bahwa semuanya memang kesalahannya. Tapi gak mudah buat para warga buat nerimanya. Jadi sabarin dulu aja ya Endeavor. Walau dihina, dilempari barang-barang, baik Endeavor, Hawks, dan Beast Genius memutuskan buat yaudahlah menghiraukannya aja gitu. Usai menghiraukan para kerumunan di dalam mobil, para top 3 hero mulai membicarakan langkah yang tepat untuk mengatasi semua kekacauan yang terjadi. Hawks berbicara dengan Etude melalui telepon, namun informasi yang diinginkan juga nampaknya belum ditemukan. Beast Genius membuka obrolan mengenai tak adanya kemajuan dari penyelidikan yang dilakukan. Selanjutnya, Hawks mulai membicarakan apakah perlu untuk menjaga jarak dengan Deku. Dengan pertimbangan agar media massa nggak mengetahui kalau mereka bekerja sama dengan All Might dan Deku. Tujuannya agar beban yang ditanggung Deku tak terlalu berat. Pembicaraan ini menjawab pertanyaan kita di chapter 309.
kita udah diperlihatkan jika Deku bakalan dibantu juga oleh All Might dan Top 3 Hero untuk menyelidiki semua keberadaan All For One sekaligus meredakan kekacauan yang ada. Jadi dari percakapan di atas disampaikan nih dengan jelas bahwa mereka memutuskan untuk bergerak berpencar. Deku juga berperan sebagai umpan untuk bisa memancing Villain League. Tapi kenyataannya keberadaan para Villain League masih belum diketahui karena bersembunyi dengan baik sehingga tetap sulit untuk diselidiki. Pembicaraan masih terus berlanjut sampai topik mengenai All For One kembali disinggung. Usai dikalahkan All Might, All For One hanya bisa hidup dengan bantuan peralatan. Jadi hal ini menggambarkan keadaan tubuh All For One sudah sangat rapuh. Sehingga yang menjadi prioritas utama saat ini adalah menunggu tubuh dari Shigaraki Tomura pulih untuk segera diambil alih. Seenggaknya ya itulah yang bisa disimpulkan untuk sementara ini. Tapi ada hal yang masih mengganjal bagi Hawks. Di bagian All For One yang ingin merebut One For All. Kamu gak lupa kan? Kalau untuk mewarisi atau setidaknya mencuri sekalipun butuh tubuh yang kuat untuk menerima kekuatan One For All. Terus, kenapa kebencian Shigaraki terhadap pahlawan masih dibutuhkan oleh All For One? Beast jenis berpendapat kalau itu bisa saja perasaan yang sama seperti bagaimana One For All mewarisi semangat dan harapan dari pewaris sebelumnya. Masih ganjal lagi nih, bukannya kebencian dari All For One sendiri udah cukup? Toh, dia juga kan udah mengejar adiknya sejak lama ya kan? Ribet juga sih kalau All For One seandainya sampai bisa juga diwariskan. Gak kebayang kebencian macam apa yang udah kependam dari pewaris satu ke pewaris lainnya. Sayangnya hal tersebut juga masih menjadi teka-teki nih. Karena kita tahu sendiri kan, All For One kerjaannya cuma ketawa. Sama sekali gak terlihat ekspresi dari hatinya. Sehingga bisa aja pendapat tadi salah karena mungkin sejak awal All For One memang gak punya hati. Cerita kemudian beralih ke All Might yang sedang mengawasi pergerakan Deku melalui GPS. All Might merasa cemas karena mengetahui Deku belum mendapatkan tidur yang nyenyak. Secara mengejutkan, keberadaan Deku di GPS menghilang. Dan di saat yang bersamaan, sebuah granat langsung datang mengarah ke mobil All Might. Ledakan yang cukup besar pun terjadi. Bikin was-was sih asli ini. All Might di sini selamat gak sih? Kira-kira. Nah, di sisi Deku sendiri juga cukup mengalami kesulitan. Ketika Deku mencoba berkomunikasi, ia diserang secara tiba-tiba dengan sebuah senjata. Ternyata senjata itu hanya menyerang Deku. Tapi, terdapat juga alat komunikasi yang menghubungkan si penyerang dengan Deku. Serangan tersebut rupanya datang dari seorang penjahat perempuan yang kayaknya nih punya quirk bisa mengubah lengannya menjadi senjata. Dia memperingatkan Deku untuk mengikuti perintahnya agar tubuh Deku tetap utuh. Wow, selain sangar, villain yang satu ini juga kayaknya nggak bisa diremehkan nih. Chapter langsung ditutup dengan Deku yang menduga bahwa villain perempuan tadi adalah bawahan All For One. Kira-kira bener apa enggak nih ya dugaan Deku tadi? Nah, gimana pendapat kamu soal new chapter ini? Sayangnya kita harus nahan sabar dulu ya buat nyari tahu quirk dari pewaris kedua dan ketiga One For All. Karena di chapter ini gak berfokus sama Deku sepenuhnya sih. Kemudian kita dibikin penasaran sama keadaan All Might nih yang baru aja diledakkan bersama mobilnya. Aku pribadi sih memprediksinya nih gak sampai yang parah-parah banget sih. Mungkin doi cedera cukup berat. Karena di saat kayak gini agak disayangkan aja sih kalau sampai All Might terbunuh begitu aja, ya kan? By the way, kalian sadar gak guys? Selain villain perempuan nan sangar tadi nih, ada sosok lain yang juga muncul di akhir panel ini. Sayangnya cuma kelihatan siluetnya aja sih. Tapi kedua tangannya nih nampak udah gak ada. Sehingga ada satu nama yang langsung terlintas, yaitu Overhaul. Kalian masih ingat kan Overhaul? Ketua dari si Hasaikai. Nasib naas dari Overhaul usai digerebek para pahlawan adalah tangannya yang dipotong oleh Shigaraki Tomura. Nah, berhubung para tahanan di penjara udah lepas, jadi bisa aja kan Overhaul juga bebas dan
join untuk meramaikan suasana ya kan? Wait, sesuai judul, apa maksud dari musuh atau teman baru? Dari judul konten yang aku buat ini ya. Oke, gini. Sebelumnya, kita sedikit berasumsi kalau Overhaul juga ikut dalam serangan kejutan ke arah Deku nih. Yang jadi pertanyaannya adalah apa tujuan kedua villain ini melakukan hal tersebut? Apa beneran kalau mereka berniat membahayakan Deku? Kok aku ragu ya? Kenapa aku bisa ragu? Gini. Pemikiran simpelku adalah karena kan danger sense dari Deku ini entah kenapa nggak bisa memberitahu Deku soal serangan kejutan ini, ya kan? Karena prinsip dari si danger sense sendiri adalah mampu mendeteksi adanya bahaya yang mendekat. Jadi ada dua kemungkinan kenapa danger sense-nya gagal mendeteksi serangan tersebut. Pertama dari keterangan All Might nih, Deku emang udah kelelahan banget, jadi memutuskan untuk menonaktifkan sementara nih quirk danger sense-nya. Dan apesnya ketika udah dinonaktifkan, serangan tiba-tiba datang deh, ya kan? Kedua, jangan-jangan ada maksud lain dari mendeteksi bahaya. Bisa aja mendeteksi bahaya yang dimaksud diketahui dari niatnya. Maksudnya gini, danger sense hanya benar-benar aktif ketika ada niat membahayakan yang datang langsung dari pelaku. Kalau kemungkinan kedua ini benar, maka alasan danger sense gak aktif karena ya villain girl tadi menyerang Deku bukan dengan maksud membahayakannya, melainkan hanya membuat ruang agar bisa berbicara atau sekedar bertukar informasi. Terus, semisal bener Overhaul yang ada di sampingnya, artinya nih, di next chapter ada kemungkinan ada diskusi menarik yang akan hadir. Aku sama sekali gak kebayang sih, gak kepikiran sih kalau Overhaul bakalan kerjasama bareng Shigaraki lagi. Ya, mengingat kejadian naas saat mereka terakhir bertemu. Siapa tahu nih, Overhaul mau mengajak Deku bekerja sama untuk menjatuhkan Shigaraki. Who knows? Jadi, mungkinkah ada maksud lain dari serangan ke Deku ini? Atau emang murni mereka pengen membahayakan Deku? Kita tunggu di next chapternya aja ya guys. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Nantinya kita juga bakal ngebahas mengenai hal seru lainnya nih dari serial Boku no Hero Academia. So, nantikan terus ya. So, see you again next time. Adios caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.